Halo adik-adik, assalamualaikum semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita ngaji dulu ya. Kita ngaji hadis dulu, hadis Arba'in Nawawi, hadis keempat, hadis yang sangat penting untuk kita pelajari gitu loh. Hadis keempat yaitu tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Ini sebenarnya channel saya kan 15%-nya itu kan membahas masalah nutrisi untuk hati. Mungkin teman-teman yang pernah baca di tentang channel saya itu kan disebutkan bahwa 15% saya membahas masalah nutrisi untuk hati. Dan nutrisi untuk hati salah satunya adalah dengan kita mengaji. Yang sudah saya bahas itu biasanya referensi buku atau referensi kitab, tapi untuk kali ini kita ngaji hadis saja dulu. Hadis-hadis yang sangat terpenting yang perlu saya sampaikan sama para brother dan sister di penonton channel saya ini. Jadi kita langsung masuk aja. Hadis keempat, hadis Arba'in Nawawi itu hadis yang sangat penting ya. Mungkin buat para brother dan sister yang udah pernah ngaji pasti udah tahu ya, hadis Arba'in Nawawi ini hadis yang sangat penting. Ada 40 penjelasan hadis yang sangat penting yang memang harus kita minimal itu pelajari itu, walaupun nggak semuanya paham banget, tapi minimal kita tahu gitu loh. Dan salah satu hadisnya itu disebutkan tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Ini saya ngambil referensinya juga dari buku kitab ini, kitab Fawaidul Fawaid, yang pernah saya juga bikinkan video sebelumnya. Saya pernah mereferensi kitab ini dan saya ngambil kutipannya untuk di topik video ini adalah dari halaman 16 tentang makar Allah. Saya sebutin aja langsung ya, tapi nanti baru bisa saya jelasin. Di hadis keempat itu kan disebutkan bahwa masalah seseorang yang beramal melakukan selama hidupnya itu beramal melakukan amalan penghuni surga selama hidupnya, dan di ketentuan akhirnya sampai jarak antara surga dan dia itu tinggal berapa hasta. Jadi jarak antara dia dan surga itu deket banget, saking dekatnya gitu loh. Itu yang disebutkan Nabi loh ya. Jadi seseorang ini itu beramal dengan amalan ahli surga menurut pandangan manusia, tetapi ketentuan Allah itu lain di akhir hidupnya, hingga dia melakukan suatu amalan penghuni neraka dan dia akhirnya masuk ke neraka. Jika kita melihat dari penjelasan tersebut, mungkin kita akan rancu ya, masa sih selama hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga, kok bisa ketentuan akhirnya itu bisa masuk neraka. Nah, jadi ini pentingnya di sini bahwa dikatakan bahwa dan di kitab ini disebutkan ya bahwa jarak antara dia dan surga itu hingga satu hasta itu kata Nabi ya. Akan tetapi kerancuan ini bisa dilihat, dijelaskan di halaman berikutnya, bisa dijelaskan kok bisa sampai dia jarak antara dia dan surga tinggal sehasta, kok bisa sampai dia masuk neraka. Jadi di kitab ini itu dijelaskan alasannya bahwa dia beramal itu hanya menurut pandangan manusia gitu loh Beb. Jadi seseorang ini yang disebutkan di hadis ini, di hadis keempat ini Arba'in Nawawi ini, bahwa dia beramal itu hanya menurut pandangan manusia. Amalan soleh dia yang tiada cacat luar biasa, pokoknya solehnya minta ampun, itu menurut pandangan manusia. Tapi ternyata tidak begitu menurut pandangan Allah, karena ternyata amalan seseorang ini itu ternyata dia tidak istiqomah dalam menjalankan beramal soleh. Jadi intinya si orang ini yang disebutkan di hadis ini itu dia dalam beramal soleh itu tidak beristiqomah, tidak bersabar dalam beramal soleh, hingga dia melakukan suatu keburukan. Dan bahkan lebih parahnya lagi, si orang ini yang disebutkan di hadis ini itu, yang disebutkan di kitab ini, disebutkannya bahwa orang itu dalam beramal soleh itu terdapat penyakit dalam hatinya gitu loh. Jadi ada noda dalam dia beramal soleh, ngeri banget kan. Jadi dia beramal soleh tapi itu dia ada nodanya di hatinya, sehingga dia itu melakukan suatu keburukan gitu loh Beb. Nah, jadi maksud dari pesan di sini adalah bahwa pentingnya kita menjaga kesabaran dalam beramal soleh, istiqomah dalam beramal soleh.
Karena itu tadi, jangan sampai kita tuh melakukan suatu amalan yang menurut pandangan manusia itu luar biasa dahsyatnya, solehnya, minta ampun, tapi ternyata kita melakukan suatu amalan yang malah justru dalam pandangan Allah itu sangat buruk. Dan di sini disebutkan bahwa andai orang tersebut itu beramal solehnya itu benar-benar sesuai yang Allah cintai, sesuai yang menurut memang mengantarkan dia ke surga, itu pasti Allah nggak akan menyanyiakan, karena Allah nggak mungkin menzolimi hambanya yang benar-benar beramal soleh. Begitu loh, Beb. Jadi di sini pentingnya bahwa pesan dari saya bahwa pentingnya kita menjaga kesabaran dalam beramal soleh, supaya kita itu intinya apa ya, Beb ya, jadi supaya kita itu dalam beramal itu kita bisa istiqomah hingga akhir hayat. Jadi jangan sampai kita masa hidupnya itu dari kecil sampai dewasa, kita masa hidupnya itu beramal solehnya minta ampun luar biasa, tapi nggak di akhir hidupnya, di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan dalam keburukan. Itu kan kita ngeri banget. Nah itu pentingnya kita menjaga hati supaya kita itu bisa tetap istiqomah dalam beramal soleh, dan juga kita bisa benar-benar memurnikan ibadah kita itu benar-benar memang nggak ada noda gitu loh. Karena itu malah pentingnya menjaga kebersihan hati supaya amal kita tetap bersih tanpa ada noda. Karena jika memang amal-amal kita benar-benar murni, amal kita benar-benar mengantarkan kita ke surga, itu Allah nggak akan menyanyiakan sebesar biji zarah pun. Begitu loh, Web. Jadi intinya itu di zaman sekarang ini ya untuk semua zaman sih sebenarnya, bahwa pentingnya kita menjaga hati, pentingnya kita menstabilkan iman, pentingnya kita menjaga amal soleh kita, dan yang paling penting adalah kita bisa bersabar dalam beramal soleh sampai akhir hayat. Ya kan ada kan istilah ya sering disebutkan bahwa bersabarlah sampai ajal itu datang. Jadi sampai kapan sih kita bersabar? Ya sampai ajalnya datang gitu loh. Jadi begitu ya adik-adik, semoga kita semua ya, baik saya sendiri maupun para penonton di video saya di channel saya ini, semoga distabilkan imannya, dimudahkan istiqomah untuk beramal soleh sampai akhir hayat. Karena amal seseorang itu dilihat dari akhirnya, bukan dari awalnya. Semoga kita semua akan berakhir dengan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Assalamualaikum.